Belakangan ini, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok semakin hangat dibicarakan terkait korupsi yang terjadi di Pertamina Patraniaga. Ahok dianggap sebagai salah satu saksi kunci yang mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Karena Ahok pernah menjadi komisaris utama Pertamina pada tahun 2018 sampai 2023. Dengan terseretnya nama Ahok dalam pusaran, ada saja pihak yang menuding bahwa ini adalah upaya untuk menjebloskan Ahok ke dalam penjara. Padahal Ahok secara pribadi malah bersedia dilibatkan agar kasus itu bisa dibongkar secara tuntas. Dalam wawancaranya dengan narasi, Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap tata kelola minyak mentah di Pertamina yang telah tercemar oleh praktek korupsi. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti yang dapat membongkar praktek busuk tersebut, seperti notulensi dan rekaman rapat selama ia menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan negara ini. Ahok menjelaskan bahwa meskipun ia memiliki bukti dan informasi yang cukup untuk mengungkap kasus korupsi tersebut, ia merasa terbatas dalam peranannya sebagai komisaris utama. Dalam kapasitas tersebut, Ahok mengaku hanya bisa mengawasi dan memberikan arahan tanpa memiliki kewenangan langsung untuk mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam praktek korupsi. Disinilah Ahok menunjukkan kekecewaannya dengan menyebutkan bahwa ada tangan-tangan kuat yang menghalangi penyelesaian kasus ini. Kondisi itu semakin memperlihatkan bahwa peranannya sebagai komisaris utama bukanlah posisi yang cukup untuk mengubah budaya korupsi yang sudah terlanjur mengakar di dalam tubuh Pertamina. Pernyataan Ahok tentu menimbulkan kehebohan, terutama karena menyebutkan bahwa kasus korupsi yang ada saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung adalah kasus lama yang melibatkan para pejabat tinggi di Pertamina yang seharusnya sudah dapat dibongkar lebih awal. Ia bahkan menyebutkan beberapa nama yang diduga terlibat dalam praktek korupsi besar-besaran di PT Pertamina Patraniaga yang konon merugikan negara hingga 1.000 triliun rupiah. Ahok mengungkapkan bahwa ia pernah memarahi para pejabat tersebut dalam berbagai rapat dan mengancam untuk memecat mereka. Namun ia merasa tidak memiliki cukup kuasa untuk memecat atau memberikan sanksi tegas terhadap mereka. Tapi ada juga netizen yang mencermati pernyataan Ahok itu. Mereka mempersoalkan tentang konsistensinya. Misalnya, Ade Armando dalam program Logika Ade Armando di kanal YouTube Cokro TV yang menyebutkan sikap inkonsistensi Ahok itu. Pada wawancara tahun 2024, Ahok sempat mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawarkan posisi tersebut padanya pada tahun 2023. Namun ia menolak karena merasa tawaran tersebut datang terlambat. Ahok bahkan mengungkapkan bahwa ia sudah merasa puas dengan posisinya sebagai komisaris utama dan lebih nyaman dengan peran tersebut. Namun pada wawancara tahun 2025, pernyataan Ahok berubah drastis. Ahok kini mengklaim bahwa ia tak pernah ditawari posisi direktur utama dan menyatakan bahwa untuk membereskan korupsi di Pertamina, ia membutuhkan peran yang lebih besar, yakni sebagai direktur utama, bukan komisaris utama. Perubahan jawaban ini tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang konsistensi Ahok. Meski begitu, pernyataan Ahok yang semakin lantang dalam menanggapi masalah korupsi di Pertamina ini bisa dilihat sebagai indikasi bahwa ia masih memiliki niat kuat untuk membongkar praktik-praktik yang merugikan negara. Meskipun pada masa jabatannya sebagai komisaris utama, ia mengaku tak bisa berbuat banyak, namun kini ia menunjukkan sikap yang lebih agresif dengan menawarkan bukti-bukti yang dimilikinya untuk membantu membongkar praktik korupsi di Pertamina. Pernyataan-pernyataan yang berubah-ubah dari Ahok itu bisa dianggap sebagai pembelaan diri.
Pasalnya, meskipun Ahok mengklaim memiliki bukti kuat, pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa ia baru sekarang mengungkap informasi tersebut setelah tak lagi menjabat sebagai komisaris utama. Sebagai komisaris utama, ia tentu punya akses dan otoritas yang cukup untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah korupsi yang ada. Apakah Ahok benar-benar berkomitmen untuk memberantas korupsi, ataukah ini hanya langkah untuk membersihkan citranya setelah masa jabatannya berakhir? Penting untuk diingat bahwa korupsi di sektor BUMN seperti Pertamina bukanlah isu yang bisa diselesaikan dengan sekedar pernyataan atau mengungkapkan data semata. Korupsi di level tinggi melibatkan jaringan besar yang tak mudah dihancurkan. Untuk membongkar praktik korupsi yang sudah mengakar di tubuh Pertamina, dibutuhkan lebih dari sekedar data atau bukti. Diperlukan keberanian dari semua pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berada di posisi strategis seperti Ahok, untuk berani mengambil langkah besar dan tak hanya sekedar menyuarakan masalah tersebut. Melibatkan Ahok dalam proses pembongkaran kasus korupsi di Pertamina bukanlah upaya untuk menyeret dirinya ke dalam skandal atau menjatuhkan citranya. Sebaliknya, melibatkan Ahok dapat menjadi langkah penting untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Mengingat Ahok memiliki akses dan data yang dapat membantu mengungkapkan betapa besar praktek korupsi yang terjadi di Pertamina, perannya dalam penyelidikan ini harus dilihat sebagai kontribusi positif dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Ahok sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk membantu dalam proses ini. Bahkan mengklaim bahwa ia siap menyerahkan semua data yang ia miliki kepada pihak yang berwenang. Dengan data dan bukti yang ia miliki, Ahok percaya bahwa kasus ini bisa dibongkar secara menyeluruh. Ahok menyatakan bahwa ia siap membantu pihak yang berwenang dengan data yang dimilikinya, asalkan persidangan dilakukan secara terbuka. Ini menunjukkan bahwa Ahok punya komitmen untuk membongkar kasus ini jika ada kesempatan. Oleh karena itu, harapan untuk melibatkan dirinya dalam pemberantasan korupsi di Pertamina sangatlah besar. Hal ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak serta penyelidikan yang transparan dan menyeluruh. Korupsi adalah masalah serius yang mempengaruhi perekonomian dan stabilitas negara, dan upaya untuk memberantasnya harus melibatkan semua pihak. Jika Ahok benar-benar memiliki bukti yang bisa mengungkap praktek-praktek korupsi besar di Pertamina, maka bukti tersebut harus digunakan seefektif mungkin untuk mengungkap kebenaran dan membawa pelakunya ke penjara. Ahok bisa menjadi saksi kunci karena dia dikenal luas sebagai tokoh yang bersih dan tegas terhadap perilaku korupsi. Ayo bongkar korupsi di Pertamina sampai ke akar-akarnya.